Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Marina Anastasia Savitri dengan NIM 2209036019. Di sini saya akan melakukan presentasi untuk penelitian saya yang berjudul Perancangan dan Pengukuran Kinerja Rantai Pasok Konveksi menggunakan Supply Chain Operations Reference atau SCORE pada studi kasus di CV Muharram Garmen Indonesia. Lalu, pada presentasi saya pada kali ini terdapat 10 pembahasan. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua rumusan masalah, lalu yang ketiga tujuan penelitian, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, lokasi penelitian, waktu penelitian, tahapan penelitian, diagram alir kegiatan, dan jadwal kegiatan penelitian. Lalu selanjutnya adalah latar belakang. Pada dalam kondisi ideal, perusahaan konveksi seperti CV Muharram Garmen Indonesia seharusnya memiliki aliran bahan baku yang stabil serta koordinasi produksi yang terintegrasi agar proses plan, source, make, deliver, dan return dapat berjalan efisien dan memenuhi permintaan pelanggan secara tepat waktu. Namun pada kondisi faktual di CV Muharram Garmen Indonesia, aliran materialnya masih sering tidak konsisten, ditunjukkan dengan sekitar 5-8% bahan baku yang datang di luar jadwal. Kondisi ini menunjukkan adanya gap antara harapan dan kenyataan di mana ketidakstabilan aliran bahan baku menjadi penyebab utama ketidakefisiensian. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi kinerja yang komprehensif menggunakan modal skor, penerapan prioritas KPI menggunakan AHP, pengukuran tingkat pencapaian kinerja menggunakan OMEX, serta pengkategorian tingkat kinerja melalui traffic light system. Selanjutnya, akar permasalahan pada indikator berkinerja rendah dianalisis menggunakan fishbone diagram agar perbaikan dapat diarahkan secara tepat. Hasil analisis diharapkan dapat menjadi dasar dalam merumuskan strategi perbaikan guna meningkatkan efisiensi. Lalu selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana hasil pemetaan dan kondisi kinerja rantai pasok perusahaan konveksi CV Muharram Garmen Indonesia berdasarkan modal skor pada setiap proses plan, source, make, deliver, dan return. Yang kedua, berapa besar bobot prioritas masing-masing indikator kinerja rantai pasok atau KPI yang diperoleh melalui metode AHP. Yang ketiga, bagaimana nilai pencapaian kinerja rantai pasok perusahaan yang dihasilkan dan dari matriks OMEX berdasarkan nilai aktual, bobot, dan target setiap KPI. Dan yang keempat, apa akar penyebab utama dari indikator kinerja yang rendah sebagaimana diidentifikasi melalui analisis fishbone diagram. Lalu selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui hasil pemetaan dan kondisi kinerja rantai pasok perusahaan konveksi CP Muharram Garmen Indonesia berdasarkan proses-proses dalam model SCORE meliputi plan, source, make, deliver, dan return. Yang kedua, menentukan besar bobot prioritas masing-masing indikator kinerja rantai pasok yang diperoleh melalui metode AHP. Yang ketiga, mengukur dan memperoleh nilai pencapaian kinerja rantai pasok perusahaan yang dihasilkan dari matriks OMEX berdasarkan nilai aktual, bobot, dan target. Yang keempat, mengidentifikasi akar penyebab utama dan indikator kinerja yang memiliki nilai rendah dengan menggunakan analisis fishbone sebagai dasar perumusan rekomendasi perbaikan. Lalu selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada supply chain management. Supply chain merupakan sebuah sistem di mana organisasi menyalurkan produk dan jasanya kepada pelanggan. Sistem tersebut berbentuk jaringan yang terdiri dari berbagai organisasi yang saling terhubung dan memiliki satu tujuan, yaitu melakukan proses pengadaan dan distribusi barang secara optimal. Di dalamnya terdapat beberapa pihak utama yang memiliki peran penting, di antaranya adalah pemasok, produsen, distributor, pengecer, serta pelanggan. Secara hakikat, supply chain management adalah jaringan organisasi yang mencakup hubungan ke arah hulu dan hilir yang bersama-sama menjalankan berbagai aktivitas untuk menciptakan nilai tambah berupa produk dan jasa bagi konsumen akhir. Lalu ada Supply Chain Operations Reference atau SCORE. SCORE berfungsi sebagai kerangka kerja yang membantu perusahaan memahami rantai pasok secara menyeluruh dengan mendefinisikan dan mengelompokkan proses-proses utama serta menetapkan metrik atau indikator yang digunakan dalam pengukuran kinerja rantai pasok. Pengukuran kinerja rantai pasok dengan menggunakan model Supply Chain Operations Reference atau SCORE mencakup 5 ruang lingkup utama, yaitu plan, source, make, deliver, dan return. Lalu selanjutnya ada Key Performance Indicator atau KPI. KPI merupakan alat atau metrik yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk membantu organisasi atau perusahaan dalam menilai kinerja individu maupun mengevaluasi kinerja keseluruhan organisasi guna mencapai tujuan dan visi strategis yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya ada Analytical Hierarchy Process atau AHP, yaitu merupakan model pendukung keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L. Satie. Metode ini digunakan untuk memecah permasalahan yang bersifat kompleks dengan melibatkan banyak faktor atau kriteria ke dalam bentuk hierarki yang lebih terstruktur. Berikut merupakan rumus yang akan digunakan pada Analytical Hierarchy Process atau AHP, yaitu rumus CI dan juga rumus CR. Selanjutnya ada Objective Matrix atau OMAX. Objective Matrix atau OMAX adalah metode yang menyatukan berbagai kriteria produktivitas ke dalam bentuk yang terstruktur serta saling berkaitan. OMAX berperan dalam menyelaraskan skala penilaian tiap indikator KPI dan menentukan interval nilai antara tingkat tertinggi, tingkat menengah, hingga tingkat dasar atau terendah pada rentang level 0 sampai 10. Berikut merupakan rumus untuk menentukan tingkat pencapaian antara level 3 hingga level 10 dari Objective Matrix atau OMAX.
Lalu selanjutnya ada traffic light system atau TLS, yang itu merupakan metode yang digunakan untuk menilai tingkat pencapaian setiap KPI pada perusahaan di level korporasi dengan menggunakan tiga indikator warna, yaitu kuning, yaitu hijau, kuning, dan juga merah. Warna hijau menunjukkan rentang level 8 sampai 10 yang menandakan kinerja telah tercapai atau bahkan melampaui target. Kuning berada pada level 4 sampai 7 yang berarti target belum sepenuhnya tercapai namun sudah berada dalam kondisi cukup baik dan tetap perlu diperhatikan. Sedangkan merah menunjukkan level 0 sampai 3 yang menggambarkan kinerja sangat rendah karena berada di bawah standar pencapaian sebelumnya dan membutuhkan tindakan perbaikan sesegera mungkin. Lalu yang selanjutnya ada fishbone diagram atau diagram tulang ikan, yaitu salah satu alat yang digunakan untuk meningkatkan kualitas dan sering disebut juga sebagai diagram sebab akibat atau cause and effect diagram. Faktor-faktor yang umumnya mempengaruhi kerusakan produk pada fishbone diagram itu antara lain adalah manusia atau man, bahan baku atau material, mesin atau mesin, metode atau method. Lalu ada penelitian terdahulu. Pada penelitian saya di sini saya menggunakan acuan pada 5 penelitian terdahulu sebagai berikut. Lalu selanjutnya ada persamaan dan perbedaan pada penelitian sebelumnya dan penelitian saya. Kurang lebih persamaannya itu ada pada menggunakan metode skor untuk melakukan pengukuran kinerja rantai pasok dan menggunakan AHP untuk pembobotan. Lalu untuk perbedaannya itu kurang lebih di sini ada beberapa yang menggunakan metode Swarm de Boer dibandingkan metode Omex yang saya gunakan pada penelitian kali ini, yaitu dan juga banyak rata-rata penelitian ini dilakukan di tempat dan industri yang berbeda dengan saya, yaitu saya sendiri melakukan penelitian ini di industri konveksi atau industri pakaian jadi. Lalu untuk lokasi penelitian ini dilakukan di salah satu konveksi yaitu CFM Muharam Garment Indonesia yang terletak di Rapak Mahang, Jalan Rapak Mahang, Perumahan Grand Embun, nomor 19, Kelurahan Sungai Kapi, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia. Untuk waktu penelitian ini, kegiatan penelitian akan dilakukan selama 5 bulan, yaitu dari bulan November 2025 sampai April 2026. Untuk tahapan penelitian ada tahap pendahuluan yang mencakup studi literatur, studi lapangan, perumusan masalah, dan penentuan tujuan penelitian. Lalu yang kedua ada tahapan pengumpulan data yang meliputi pengumpulan data primer yang mencakup data proses rantai pasok, data kinerja operasional, data penentuan indikator kinerja, lalu data pembuatan KPI dengan AHP, lalu data penilaian kinerja untuk COMEX, dan data akar permasalahan dengan fishbone. Dan data sekunder yaitu yang pertama data profil perusahaan, data historis perusahaan, dan data historis lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Lalu selanjutnya yang ketiga ada tahap pengolahan data yang terbagi menjadi 2 proses utama, yaitu perencanaan kinerja rantai pasok serta pengukuran kinerja rantai pasok. Lalu yang keempat ada tahap analisis dan pembahasan yang dilakukan untuk menganalisis hasil pengukuran kinerja rantai pasok serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi capaian kerja di CFM Muharam Garment Indonesia. Dan yang terakhir ada tahap penutup, yaitu bagian akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dan saran berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan. Lalu untuk selanjutnya ada diagram alir penelitian. Yang pertama itu ada kurang lebih sama dengan tahapan penelitian tadi. Yang pertama ada tahap pendahuluan, pengolahan data, tahap pendahuluan, pengumpulan data, pengolahan data, dan juga selanjutnya ada tahap penutup. Lalu untuk jadwal kegiatan penelitian, yang pertama untuk penyusunan proposal dilakukan dari bulan November hingga Desember tahun 2025. Sebenarnya proposal akan dilakukan pada minggu kedua bulan Desember tahun 2025. Lalu pengambilan data, pengolahan data, dan asistensi tugas akhir akan dilakukan bersamaan pada bulan Desember tahun 2025 sampai bulan Februari tahun 2026. Lalu untuk seminar hasil itu akan dilakukan pada bulan Maret tahun 2026 dan persiapan sidang dan juga sidang itu akan dilakukan pada akhir bulan Maret sampai bulan April tahun 2026. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.